lagi dengan saya Raja Sarpameswara, Senior Fashion Editor, Fashion and Beauty Editor untuk Femina. Dan hari ini kita akan membahas mengenai apa? Aku tulis di komen sekarang. Nah, kita akan membahas mengenai menemukan foundation yang tepat untuk kulit Indonesia. Karena kita tahu ya, namanya kulit orang Indonesia itu banyak yang bilang nanggung, dibilang putih. Ya ada yang putih, tapi banyak juga yang enggak putih-putih banget. Dibilang gelap juga enggak juga, jadi sebenarnya nanggung gitu. Nyarinya tuh susah. Padahal kita tahu bahwa yang namanya foundation atau dasar bedak itu jadi dasar untuk make upnya. Kalau foundationnya udah salah, semua make upnya bisa-bisa semuanya ikut salah gitu kan. Nah, hari ini kita akan memilih sebenarnya bagaimana sih untuk mengaplikasikan make up yang tepat, memilih foundation yang tepat, dan yang penting itu adalah celebrate your own skin tone gitu. Jadi nggak diputih-putihin, jadi ntar jatuhnya malah kayak apa ya, jadi kayak topeng gitu. Kalau kata makeup artist tuh pektai gitu kan, keputihan makeupnya, atau jadi abu-abu malah kalau kulit kalian aslinya gelap diputihin jadi abu-abu. Sementara kebalikannya kalau pakai terlalu gelap jadi mukanya kayak kusam. Nah kan nggak mau juga dong kelihatan kusam, mau ya cantik malah kelihatan kayak lagi sakit gitu kan, atau dekil gitu. Nah itu nggak bagus juga. Hari ini kita akan membahas mengenai hal tersebut. Kita akan tanya sama ahlinya, yaitu salah seorang makeup artist favorit aku, yang udah menghiasi karyanya, dia tuh menghiasi banyak cover Femina akhir-akhir ini gitu. Namanya Adrian Surya Pradipa. Beliau ini jago banget bikin namanya complexion yang flawless gitu, yang apa ya, benar-benar cantik tapi dengan kulit skin tone aslinya. Jadi kita tuh merdeka gitu kan, ini lagi mau kemerdekaan, kita merdeka dengan kulit kita sendiri tapi versi flawlessnya, healthy glowing skin. Nah, aku lagi menanti Adrian Surya Pradipa untuk bergabung. Mungkin dari admin bisa dikontak ke Adriannya untuk diminta bergabung segera. Kita akan belajar banyak, bahkan nanti juga akan ada demo make upnya, membahas mengenai skin tone apa, pakainya foundation yang mana sih. Terus kalau make up sehari-hari sama make up ke kondangan atau make up acara gitu, beda apa enggak sih? Nah, itu akan ditunjukin juga sama Adrian nanti. Kita menanti Adrian. Aku undang dulu Adrian untuk bergabung. Sebentar ya, kalian sendiri pernah punya pengalaman nggak salah pakai foundation terus jadi belang gitu? Ceritain ya ke aku ya. Hai Mbak Glenny, halo semuanya yang udah nonton. Thank you very much for tuning in di hari Jumat yang hujan-hujan ini. Aku lagi menunggu Adrian untuk bergabung. Dan hari ini kita ada giveaway-nya. Giveaway-nya apa? Giveaway-nya adalah Indri Elizabeth ya. Ini penanya setia Femina, selalu nanya. Thank you Indri, pertanyaannya akan ditampung. Hari ini akan ada giveaway-nya, yaitu 1 lusin bulu mata palsu dan juga 1 masker eksklusif, semuanya dari Adrian Surya Pradipa. Dan kita masih menunggu Adrian untuk bergabung, so please stay tune, enjoy. Karena kalau ada mau pertanyaan-pertanyaan langsung ditanyain aja. Yang mendapatkan giveaway cuman 1 orang penyanyi terbaik, so send your best question. Dan kita belajar bareng-bareng hari ini di sini ya. Aku masih menunggu nih untuk Adrian bergabung. Ya, semua pertanyaan akan ditampung oleh admin, akan ditanyakan pada nanti sesi setelah selesai demo. Setelah nanya-nanya, aku akan bacakan pertanyaan dari kalian. Hopefully bisa langsung dijawab juga ya. Kalau nggak dijawab langsung, sabar, nanti aku bisa tanyain. Mungkin aku bisa jawab di artikel nanti, karena pasti akan ada artikel juga di @femina, di femina.co.id. Oke, aku masih menanti untuk Adrian Surya Pradipa bergabung. Please stay tune, karena biasanya memang kalau Jumat beliau ini sibuk. Banyak banget sekarang kesibukan, sudah mulai, kita sudah mulai keluar juga, keluar rumah, kita sudah mulai beraktivitas. Siapa tahu ternyata kalau kata Adrian di depan layar kayak gini nih pakai ring light, dan ternyata sama kehidupan asli itu ternyata beda. Kalau artis kan panggung beda tuh ya gitu. Salah mas, aku pengen dapat ilmunya nih. Iya, kita belajar bareng-bareng hari ini ya, kita belajar bareng. Semoga bermanfaat, semoga berfaedah, semoga menginspirasi. Kita tunggu Adrian Surya Pradipa untuk bergabung. Kalau mau ada pertanyaan langsung ditanyain aja, membahas mengenai foundation untuk kulit Indonesia sendiri.
karena seperti kita tahu ya, sekarang produk lokal udah mulai banyak nih yang masuk-masuk. Cuman sebelumnya kan sebenarnya produk make up sendiri itu kebanyakan dari luar, kalau nggak dari Asia Timur, Jepang, Korea, atau dari daerah Europe atau US gitu. Jadi tone kulitnya tuh kadang-kadang kalau nggak tone kulit bule, tone kulitnya tuh tone kulit Asia Timur gitu kan. Nah itu tuh menjadi sesuatu yang apa ya, krusial gitu ya, kayak nggak cocok di kita. Maksudnya dicampur, emang boleh dicampur. Nah semuanya akan ditanyain. Ya yang apa nggak sabar belajar, sabar ya sebentar. Aku masih menanti Adrian untuk bergabung. Mungkin lagi touch up dikit kali. Soalnya emang sebenarnya Adrian itu I'm quite surprised karena Adrian itu jarang sekali mau diinterview. For Femina dia bersedia untuk berbagi ilmunya, so I'm very happy, I'm very honored, dan kita akan menanti Adrian untuk bergabung hari ini. Sambil nunggu, mau ada yang cerita nggak pernah salah make up atau pernah salah foundation? Mungkin bisa di share, karena pasti nggak cuma sekali dua kali yang nentuin yang kayak gitu ya. Apalagi sekarang nih dimana mau belanja make up kayak takut-takut, iya apa enggak, milihnya gimana, itu akan aku tanyakan gitu. I'm still waiting for Adrian. Dimana Kak Adrian? Coba aku kontak lagi Adrian Surya Pradipa. Halo semuanya, nggak sabar dari makeup. Iya, sebentar ya. Adrian Surya Pradipa. Oke. Mana dia? Sebentar. Hop. Gola. Hai Mbak Bene, Berlisa, halo. Wah, pertanyaan-pertanyaan masuk udah banyak banget ya. Sabar, semuanya kita usahakan sebisa mungkin dijawab. Hai. Juga, aduh. Welcome to Femina Live, Adrian. Apa kabar? Hai, kabar. Maaf ya, agak-agak Gak sulit apa-apa. ini. Adrian, sorry. Ini karena lagi hujan, supaya bisa lebih kedengeran, boleh nggak maskernya dibuka dulu, mumpung masih sendiri, ntar begitu udah demo, kita tutup lagi. Yes. Hujan di Sana mana? nggak hujan ya? Di Enggak. Mampang hujan. Oke, yuk. Oke, Hai. Adrian, thank you udah bersedia berbagi ilmu hari ini. Kita Makasih langsung juga. mulai aja kali ya. Oke, aku Boleh langsung mulai ya. menanyakan nih, Adrian. Sebelum kita ngomongin foundation, kita harus ngomongin namanya skin tone. Skin tone orang Indonesia itu banyak yang bilang nanggung gitu. Hitam enggak, putih ada sih yang putih, cuman kadang-kadang putihnya beda-beda gitu kan. Sebenarnya orang Indonesia sendiri, sebenarnya ada berapa skin tone yang ada sebenarnya, dan orang Indonesia itu masuk skin tone yang mana? Jadi gini, sebenarnya kan jangan hitam sama putih kali ya, itu kan jahat banget gitu kan. Kalau di Indonesia itu tuh yang dominan adalah warnanya tuh medium. Jadi kalau aku tuh bilangnya medium gitu, medium, dark, light gitu kan. Nah, kalau di Indonesia itu banyaknya tuh medium light sampai medium dark and dark gitu kan. Nah, untuk skin tone-nya itu yang dominan itu tuh warm sama cool. Nah, dari warm sama cool itu tuh jadi kalau misalnya buat saya ya, itu karena masing-masing definisi warm dan cool tiap makeup artist itu beda-beda. Nah, kalau misalnya menurut Adrian, kalau yang warm itu tuh yang kemerahan kulitnya. Kayak misalnya kulitnya Raja Sadeh gitu, itu memerah merona gitu. Nah, itu tuh warm buat saya. Terus kalau misalnya yang kayak kuningan, nah saya juga kan ngepink gitu ya. Itu tuh warm tuh gitu kan. Nah, kalau misalnya yang cool buat saya kayak warnanya tuh kayak agak sedikit lebih ke kuning-kuning pucat gitu. Kayak misalnya kuning-kuning deh gitu. Itu nah, itu definisi saya ya kayak gitu sih. Nah, Jadi itu kuning itu masuknya lebih ke arah cool ya. ya. Oke. Jadi Gitu. orang Jadi Indonesia sebenarnya kebagi menjadi dua itu ya. dua itu dominan, tapi kan tiap orang tuh kayak nanti ada yang itu pasti nyampur gitu, nggak mungkin ada yang kayak jarang gitu, kayak langka banget yang bener-bener kayak kuning-kuning banget, yang pink-pink banget itu kayak langka banget kan, jadi udah pasti nyampur itu, jadi percampuran lah, jadi kayak misalnya itu yang namanya peach gitu, jadi rata-rata tuh peach tones gitu, jadi kayak peach yang cenderung ke pink atau peach yang cenderung ke kuning gitu-gitu. Ya itulah dominan. Oke. Skin tone itu sendiri ngaruh nggak pada pilihan foundation? Kan apalagi kalau misalnya make up-nya ya, skin tone-nya begini, foundation harus begini. Nah, jadi make up pilihan warnanya adalah ini.
Kalau Indonesia kan kebanyakan sawo mateng nih yang susah ya. Kalau kalau misalnya mukanya lebih lebih mirip-mirip yang light banget dan lebih cool gitu, itu kan berarti kan kira-kira oh bisa pakai ala makeup Korea gitu misalnya. Atau yang kalau yang kulitnya gelap, oh mungkin aku bisa pakai makeup ala-ala India atau yang lebih ala-ala Rihanna gitu makeupnya. Tapi yang Indonesia sendiri yang sawo mateng tuh kayak gimana? Ngaruh nggak sih pilihan foundation dan makeupnya sendiri? Ngaruh banget, ngaruh banget, ngaruh banget. Jadi ke warna kulit itu kita harus, kalau misalnya mau makeup itu harus benar-benar menemukan warna foundation, warna kosmetik, warna bedak yang betul-betul sama dengan warna kulit gitu. Jangan sampai salah warna, itu dia. Itu yang maksudnya bukan soal gelap terangnya, tapi biasanya itu lebih ke warna yang salah, yang miss gitu, yang kayak salah pilih gitu. Jadi kayak misalnya contoh lah kayak modelku itu hari ini kan kayak kuning langsat dan kuning agak sawo gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya salah warna itu dua-duanya itu kayak misalnya yang kuning kan dua-duanya kuning. Kalau misalnya dua-duanya itu saya kasih warna yang ngepink, itu pasti akan jadi abu-abu gitu mukanya. Jadi penting banget itu cara untuk milih-milih foundation itu penting banget untuk makeup sih. Base Penting gitu banget kan karena itu. itu kan menjadi dasar dari makeup sendiri ya. Kalau foundationnya udah jadi, warna-warnanya juga jadi tertentu nggak? Untuk kulit kayak gini bagusnya warnanya ini, jangan pakai warna ini gitu. Ngaruh nggak? Oh iya, yang saya bilang tadi itu yang aku bilang, jadi kalau misalnya yang warnanya kuning kulitnya, itu kalau bisa jangan pakai yang warna ngepink. Karena kayak warna pink itu tuh kayak kontras dengan warna si kuningnya itu, yang akhirnya pantulan itu warnanya jadi abu-abu gitu. Sering deh kalau misalnya Hmm. ngeliat orang yang leher sama mukanya tuh kayak keabu-abuan gitu. Itu udah pasti itunya warnanya ngepink tuh warna mukanya gitu. Kayak TV zaman dulu ya, grayscale gitu ya mukanya ya, abu-abu gitu ya kelihatannya ya. Kurang lebih sama juga kalau Kurang lebih misalnya yang begitu ya. kulitnya pink dikasih yang kuning gitu, nah mukanya juga jadi koneng aja gitu kayak kena kunyit Jadi kayak nggak gitu. natural aja gitu ya pada intinya ya, Adrian ya. Nggak seger gitu, kalau misalnya pas itu otomatis sudah seger gitu mukanya kayak habis mandi gitu deh. Oke. Ya, seperti istilah kamu biasanya healthy glowing skin itu ya. Iya banget. Mm-mm. Banyak loh yang Oke, join. iya. Ya semua dari tadi udah nungguin kamu pada bilang kita pengen banget belajar, nggak sabar mau belajar gitu. Oke, sekarang nih di Indonesia sendiri udah mulai banyak brand, apalagi yang membahas mengenai untuk orang Asia gitu ya, tone kulit Asia sendiri udah banyak. Tapi ada nggak sih panduan simple dari kamu untuk memilih warna yang sekarang banyak banget, kayak tadi gue bilang ada yang peach, warm sand, brown apa gitu segala macam, ada banyak banget pilihannya. Beige sendiri kan kamu bilang tadi ada yang cerah, ada yang gelap. Nah, milihnya tuh kayak gimana? Itu satu. Dan ada juga yang bilang beige adalah warna paling aman dan pasti yang masuk ke kulit orang Indonesia. Itu bener apa enggak? Nggak juga kalau menurut saya ya, kalau menurut Adrian gitu, kalau misalnya si dibilang beige itu paling aman, nggak juga sih. Karena Oke. kalau menurut aku ya, beige itu tuh warnanya tuh abu gitu, yang sebetulnya kalau untuk kulit kuning agak riskan untuk dipakai. Tergantung jadinya. Jadi Hmm. definisi beige-nya tuh beda-beda karena tiap brand tuh juga punya warna beige yang beda-beda. Ada beige-nya itu pink banget, ada yang beige pink banget. Jadi yang paling benar sih paling aman itu langsung coba di kulit masing-masing. Langsung oles. Kalau Hmm. misalnya di luar langsung hilang kayak nyatu dengan kulit sekitarnya itu udah bener gitu aja sih. Jadi memang harus langsung coba ke kulit langsung ya. Nggak bisa cuma lihat gambar ya. Dan gini, orang suka suka swatch di tangan kan. Nah, itu juga kulit Ya. tangan sama kulit beda gitu. Jadi paling bener itu coba di muka. Ya kalau misalnya nggak bisa di muka tengah-tengah gitu, di dagu atau di rahang gitu, itu yang penting tuh kayak langsung di daerah yang mau dikerjain gitu. Terus Hmm. kalau misalnya sekarang lagi PSBB begini, itu gimana? Supaya belanja kan kita mesti swatch muka tuh. Kalau ke toko makeup kan itu nggak tahu bekas siapa aja. Any tips nggak? Karena aku tahu kamu tuh peduli kebersihan banget orangnya. Coba di share tips kamu gimana? Eh, karena gini, kalau misalnya di toko
di store-nya ya, di cosmetic store-nya itu udah pasti mereka dari dulu itu sebenarnya protokol PSBB sekarang itu tuh kalau buat makeup artist itu protokol sehari-hari. Jadi udah nggak waktu pas masuk kayak orang-orang semua cuci tangan, cuci lap-lap segala macam gitu-gitu, semprot-semprot apa, gitu tuh kayak udah dari dulu kita tuh udah kayak berasa nggak aneh gitu dengan yang gitu. Jadi sama itu juga dengan di toko-toko sebetulnya itu juga kan kayak udah sebenarnya udah lama gitu protokolnya di beauty store itu jauh ya sebelum PSBB ini gitu. Itu mereka setiap tester itu ada kayak colekannya sendiri gitu. Terus kayak yang semuanya tuh ya sendiri ya. jadi kalau misalnya kan kayak ya buat foundation udah pasti di tes tes gitu kan nggak langsung kayak gitu terus lipstick juga kan nggak langsung di wak ke mulut gitu tapi kan dia ada kayak spatulanya apa gitu jadi sebetulnya kalau itu nggak terlalu beda sih ya jadi apa kalau soal protokol kesehatan sih aman deh kalau di beauty Aman. store gitu. Kalau Yang sekarang kita nggak bisa sering-sering keluar nih ceritanya, terus milihnya gimana? Tetap harus ke store dulu untuk ngecek yang pas. Jadi nggak bisa kita cuman kayak ngeliat dari, oh nih kayaknya modelnya kulitnya kulit gue nih gitu nggak bisa ya? Nggak bisa ya? nggak bisa mau nggak mau ya gini kalau misalnya belanja online ya itu antara tebak-tebak buah manggis gitu tergantung nasib terima nasib aja atau ya kalau syukur pas gitu kalau enggak ya udah apa boleh buat atau ya mau nggak mau tetap harus swatch sih mau nggak mau harus di kulit gitu kecuali misalnya refill gitu atau berani ya oke, ini shades-nya 1, 2, 3, 4 gitu kurang lebih range-nya mirip deh sama kulitnya saya ya udah ambil aja itu semua itu nggak apa-apa gitu jadi kan kadang-kadang orang juga suka nyampur-nyampur nih gitu kan 2 atau 3 warna nah itu oke malah jauh lebih bagus itu gitu Oh, aja jadi nyampur-nyampur tuh nggak masalah ya? Kan soalnya enggak sekarang suka ada orang yang nyampur kayaknya ini kayak keterangan buat gue, ini kegelapan buat gue, mending dicampur aja ini kayak muka gue gitu gitu kan. Nah ya, itu benar nggak sih? Itu boleh nggak sih atau bahaya? justru itu malah selalu nyaranin ya aku tuh kalau misalnya ke yang private makeup untuk self makeup lah gitu ya itu selalu nyaranin paling enggak punya 2 warna paling tidak punya 2 warna karena kulit kita aja tiap hari itu beda-beda gitu misalnya hari ini warnanya kayak gini besok belum tentu warnanya sama dengan hari ini gitu Oh iya, berubah-berubah. Tergantung apa itu Adrian? tergantung istirahat diet kita mood kita gitu kayak itu dan itu kan kayak itu kan berkaitan sama ini juga apa aliran darah jadi kalau misalnya aliran darah kita lagi lancar Metabolisme. warna kulit kita juga kayak berubah lebih kemerahan, lebih segar, lebih cerah gitu. Sementara kalau lagi kayak kurang tidur, sakit apa gitu jadi pucat, lebih kuning gitu. Jadi beda-beda gitu. Oh, jadi makeup sehari-hari sama pas mau ngedate, takutnya kan muka kita malu-malu bersemu gitu, beda ya tone kulitnya ya. Betul sekali. Gitu. Jadi Hmm. itu punya 2 atau 3 shades warna itu oke banget sebetulnya. Jadi Oke, malah disarankan gitu. Itu investasi oke. yang oke. Itu menarik. Jadi emang kalau bisa punya dua, jadi di mix nggak apa-apa. Itu di mix dengan bahan yang sama atau aku ada satunya bentuknya powder, satu lagi bentuknya liquid gitu dicampur. Itu boleh apa Begini, enggak? eh, kalau bisa itu sebisa mungkin liquid sama powder itu nggak dicampur langsung campur ya liquid sama powder itu di layer dan layer powder itu adalah di atas setelahnya liquid gitu tapi sekarang itu kayak beberapa produk yang katanya mineralized powder itu dia memang bisa kalau di mix dengan liquid dia tuh berubah jadi liquid juga itu kayak saya nggak terlalu ngerti gimana teknikalnya tapi memang itu bisa gitu tapi memang kalau misalnya untuk umumnya sih kalau bisa jangan deh daripada hasilnya jadi patchy. Ada pertanyaan loh. Ya. Jadi mendingan itu ya, mendingan punya dua foundation dengan jenis yang sama gitu ya. Liquid dan liquid atau powder dengan powder untuk bisa di mix gitu ya. Nah, jadi Oke. kalau Ini ya gitu. mau nanya, foundation itu sebaiknya ditekan-tekan pakai cushion ataupun pakai blender atau disapukan oleh tangan. Karena aku sempat interview kamu waktu itu, kamu bilang olesin kayak gitu harus pakai tangan biar meleleh di tangan, jadi panas tubuh, jadi lebih nyerap gitu. Tapi ada juga yang pakai blender, pokok gitu kan, biar lebih rata katanya. Menurut kamu gimana? Kalau pakai sendiri sih lebih baik pakai tangan deh. Kenapa gitu?
Karena gini ya, gini, kalau misalnya foundation itu tuh dia kayak ada emolientnya, kayak pelembabnya. Nah itu tuh pelembab itu kan meleleh karena panas tubuh kan. Nah Hmm. jari-jari itu kan masih anget lah gitu, ada itu juga temperatur juga. Jadi kalau misalnya panas panas dari kulit dan panas dari jari itu tuh membantu untuk si produknya lebih cepat meresap, lebih cepat rata gitu dibanding kalau pakai segala macam alat-alat dan tools dan sebagainya gitu, kecuali kamu adalah makeup artist gitu ya, yang kayak kalau misalnya megang-megang orang yang gitu-gitu kan kadang-kadang risih, nggak enak juga, ya terpaksa Iya. pakai tools lah gitu yang fungsinya untuk menggantikan jari-jari ini. Tapi kalau buat sendiri Lebih sih lebih higienis ya. kayak misalnya Lebih pakai higienis blush. juga ya. Kalau makeup artist memang beda ya. Penerapannya beda ya kalau makeup artist ya. Untuk makeup artist kan karena makeup gitu ke sini ya beda dibanding ke sini gitu. Jadi kalau misalnya ke diri sendiri sih pakai jari aja, blush juga, Oke. lipstick malah lebih bagus, hasilnya lebih natural Lebih gitu. natural. Jadi tuh ya kata Adrian, ingat kalau memang mau mengejar hasil lebih natural, pakai tangan aja selain pelembabnya bisa langsung meleleh dan lebih meresap jadinya, hasil lebih flawless. Mendingan pakai tangan. Tapi kalau kamu makeup artist, jangan berubah jadi face massage juga ya, langsung plak 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 gitu ya. Tetap harus Kadang-kadang jaga jarak. lah gitu beberapa look yang memang kalau misalnya pakai jari semua itu hasilnya gimana gitu ya itu. Tapi kalau ya sebaiknya sih lebih baik bantu pakai tools saja lah kalau sebagai makeup artist ya. Kalau sendiri sih bagusan jari lah, kecuali powder ya masa sih gitu pakai jari juga. Powder kan udah ada puffnya, ada Ya, sponsnya gitu. ada aplikatornya sendiri ya. Terutama kalau misalnya mau bikin lip liner ya, kalau mau bikin garis di Mungkin bibir ya mendingan pakai kuas, jangan pakai jari gitu ya. Oke, gitu. Adrian, aku mau nanya, ada tren foundation yang lagi tren nggak sekarang? Foundation apa nih yang lagi the hottest trend right now? Itu sebagai ini dalam konteksnya itu merek apa warna atau apa nih? Warna, tren, atau mungkin sekarang orang pakai foundation sekaligus sebagai contouring misalnya, emang udah dibelang-belang gitu, atau gimana? Is there any Oh, trend right now? kayaknya kalau tren itu sekarang nggak ada tren malah. Gini, karena gini untuk kalau misalnya dari segi makeup artist ya, itu Hmm. ada yang sukanya makeup artist itu pakainya tuh eh, jenis tertentu, merek tertentu dan tekstur tertentu. Kayak misalnya dia tuh sukanya krim yang padat gitu kan. Terus dari merek-merek tertentu gitu. Nah ada juga yang suka itu merek tertentu juga ini, tapi dengan tekstur yang kayak lebih light, lebih cair atau powder-powder gitu. Jadi sebenarnya nggak ada tren. Jadi yang kalau misalnya mau dibilang tren itu sekarang adalah kayak misalnya untuk sehari-hari apa, untuk pesta apa. Jadi kalau misalnya dibilang tren itu tuh trennya tuh lebih lebih spesifik ke mananya gitu. Gitu aja sih kalau sekarang Oh, kalau yang lihat ya. Jadi kayak misalnya untuk sehari-hari lebih banyaknya tuh dilihat sehari-hari tuh sukanya makeupnya kayak gimana. Kalau misalnya untuk ke pesta sukanya makeupnya kayak gimana gitu-gitu. Jadi kayak spesifik bedanya. Nggak yang kayak tiap hari semua ke pesta, ke kantor, ke kampus jadi sama semua tuh udah enggak sih. Jadi udah ada itunya oke. sendiri gitu. Itu very interesting ya. Cuman aku rasa sahabat Femina hari ini akan bisa lebih mudah langsung belajar kalau kita tunjukin aja gimana cara kamu aplikasi foundation untuk sehari-hari dulu kali ya. Aku tadi dengar kamu udah ada model kamu untuk yang sehari-hari namanya Mbak Never, Never Say Never. Mungkin bisa langsung bergabung Mbak Never dengan Ini Adrian. silakan. Mana? Ya, Mbak Never. Hai Mbak. Hai, Mbak Never mukanya offside ya, agak tengah dikit. Nggak Nah, kelihatan oke, ya. Adrian, ini boleh jelasin nggak Adrian, sebelum kita mulai, kulitnya dia itu masuknya skin tone yang mana, jenis kulitnya kayak gimana, dan kamu menggunakan foundation yang seperti apa untuk kulit Mbak Never ini? Jadi never never Tari. never tari. Never tari ini warnanya tuh kuning. Jadi kalau misalnya mau dibilang kuning lasat masih masuk. Cuma Hmm. kuning langsatnya tuh kuning yang agak gelap gitu. Jadi apa darker skin gitu kan warnanya tuh lebih gelap. Tapi itunya warnanya kuning. Nah
untuk kulitnya tuh kelihatannya cenderung normal cenderung ke kering. Jadi kalau misalnya kulit seperti normal cenderung ke kering atau kering, itu saya menyarankannya itu antara pakai base-nya atau skincare-nya itu yang lebih moisturizing, dan produk-produknya juga yang lebih liquidi, lebih cair gitu. Jadi dia nggak Hmm. terlalu heavy di kulitnya gitu. Tapi ya memang sebetulnya saya lebih suka produk-produk yang cair sih, nggak terlalu suka yang terlalu Cair ya. kayak krim-krim gitu tuh nggak terlalu suka gitu. Nggak heavy juga jadinya ya kalau cair ya. Lebih gampang blending ya sebetulnya kalau yang cair itu. Karena saya males Oke. untuk blending, jadi maunya yang sekali oles udah langsung. Gitu aja Oke, sih. Mbak Never boleh agak majuan sedikit duduknya Mbak Never biar penonton kita bisa pada ini. Oke, Adrian mau pakai masker dulu biar lebih aman. Monggo Nah, kalau mau pakai masker. saya mau pamer dapat ini loh, saya tuh dari Noni, dari murid aku sampai terharu. Itu apa? Disinfektan. Ini kayak sanitizer gitu, tapi kalau Penting disemprot ya disemprot ke disemprot ke masker tuh kayak nggak masker. meninggalkan jejak gitu. Itu Kok penting banget penting ya karena aku juga sekarang setelah aku live nih aku semprot dulu pakai hand sanitizer, biar aku semprot hand sanitizer baru aku pakai gitu. ya kan. Soalnya kalau misalnya ini apa kayak sanitizer yang biasa gitu-gitu kan kayak heavy apa gitu ya di masker tuh suka jadi basah. Kayak Kalau bikin ini mabok enggak, gitu. kalau ke tangan juga enggak kayak meninggalkan jejak yang biasa suka cepel-cepel Itu gitu. penting buat pada makeup artist yang nonton tuh. Jadi kalau kalian main buka-buka harus pakai itu dulu sebelum ditutup ya, daripada kalian terkena nantinya. Oke, Adrian kita mulai yuk. Yuk, oke ya. Kita mulai. Mbak Never majuan sedikit lagi boleh? Oke, boleh Ya, agak itu. ya dikit Oke. ya. Nih gini. Hmm. Jadi kalau saya tuh sukanya produk-produk yang kayak liquid-liquid gini. Ini nggak boleh, Hmm. nggak, jangan disebut ya ininya mereknya. Tapi ini tuh kayak dibilangnya itu face and body foundation. Jadi yang kayak teksturnya tuh very light, very 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 watery gitu. Nah saya pakainya itu, ya saya kocok dulu. Ini kebetulan skinnya udah bersih. Masih Oke. nanya loh. Kamu Nggak kalau mau bener. mention produk nggak apa-apa loh, soalnya pada belajar di sini. Kalau kamu mau mention produknya apa nggak apa-apa, share aja. Jadi kita bisa Ya. sama-sama belajar. Yang bagus tuh apa gitu. Semoga di sini dijual ya. Kadang-kadang banyak produk di sini nggak dijual kan. Iya sayangnya itu kayak gitu tuh. Jadi pernah ada tapi terus nggak ada lagi. Jadi kalau itu tuh saya biasanya suka basahin lagi mukanya. Hmm. Karena saya suka Pakai apa kalau itu? Pakai pakai face mist, pakai face mist. jadi semua spray yang ngandung air aja kok. Apa aja kebetulan Oke, saya oke. punya ini By Essence ya pakai By Essence. Kalau punyanya Hmm. apa lagi lah merek apapun juga bisa kok. Air Zam-Zam Ya. gitu pokoknya air aja gitu. Nah oke ya. Udah gitu terus saya biasanya kasih eh, kayak ini apa pelembab. Oh wow. Itu apa? Pelembab. Terus aku kan Tulisannya gugup pelembab. ya, agak dudut gitu. Udah mau habis ya. Oh, bukan jatuh. Gak apa-apa, masih ada sisanya. Oke, jadi step pertama sebelum pakai foundation kita pakai pelembab dulu. Kenapa harus pakai pelembab? Yang aku baca itu supaya kulit lebih siap menerima make up yang ada dan make up yang dioleskan nggak langsung kena ke kulit ya. Jadi menyumbat pori-pori gitu. Benar bukan sih Adrian atau gimana? Enggak sih, malah sebetulnya bukannya nggak menyumbat pori-pori ya, tapi gini, jadi kalau pelembab itu tuh nge-lock moisture kan, apa mengunci uh, cairan di kulit. Jadi Hmm. kalau itu, di kulitnya tuh tetap 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 moist, tetap empuk gitu, nggak kering. Hmm. Kan apa emollient di si pelembabnya itu juga membantu untuk foundationnya itu menyebar ngerata lebih rata gitu, lebih cepet di blendnya Lebih rata. Pakai gitu. pelembab juga bikin orang mukanya nggak berminyak, itu bener apa enggak sih Adrian? Hmm, sebetulnya kalau bikin muka nggak berminyak itu banyakin minum air putih. Itu beneran Oke. loh, air putih itu ngaruh Jadi banget. bukan cuma dari luar tapi emang harus dari dalam ya kalau itu ya. Tapi itu kalau misalnya udah banyak minum air putih dibantu dengan pakai moisturizer yang tepat dengan kulit, itu Hmm. kulit jadi bagus banget. Itu combo, combo yang luar biasa. Oke.
Sekarang ini Jadi udah kalau pakai pelembab. moisturizer yang itu otomatis kulitnya tuh eh, kelihatan lebih bagus juga, kayak udah rata warnanya, kayak ada glow-nya gitu itu kalau misalnya kulit ininya si pelembabnya itu tepat Ya, sih, glowing oke. kan mantul di mana-mana, di jidat, di pipi, di hidung. Ini padahal baru pelembab aja ya. Oke, next stepnya apa Adrian? Kalau ini boleh pakai jari, jadi agak Ini dipijit apa? di Oh, pelembab yang tadi. dipijit-pijit. Supaya apa dipijitnya? Kenapa Supaya apa dipijit? dipijit itu membantu sirkulasi darah lebih lancar kan, lebih anget Oke. mukanya. Jadi si yang kembali tadi itu produk-produk lebih cepat meresap, lebih cepat menyebar gitu, blending lebih gampang. Pakai tangan sendiri. Jadi makanya kenapa saya bilang pakai sendiri, pakai jari itu gitu. Hmm. Gitu. Oke, oke, oke. Nah, sekarang kalau saya suka ini Tuh, oke. Itu foundation ya. foundation, foundation sih. Oke. Face and mana sih? Tuh. Nah, ya. Kocok. Dikocok dulu supaya kandungannya kadang-kadang kan ada yang mengendap di bawah biar nggak ada yang mengendap ya. Jadi semuanya rata gitu ya. Ya. Oke. Eh, sambil ngobrol nih, tiba-tiba ada yang nanya, boleh nggak dijawab? Atau jangan dulu? Nanti ditampung dulu, tenang. Semuanya akan dijawab nanti belakangan, tenang. Jangan dulu. Oke. Bentar, kita fokus ke ini dulu aja. Oke, sekarang kita mau pakai foundation yang cair, jangan lupa dikocok dulu, berarti sebelum diaplikasikan. Yes. Baik. Apa itu maksudnya? Suruh nunggu berapa lama? 3 detik? Tiga warna. Oh, 3 warna. Dicampur 3 warna. Kenapa dicampur 3 warna? Sebenarnya sih baru mau swatch dulu untuk ngasih lihat mana yang lebih dekat gitu Oke. kan. Kalau yang ini pertama udah Ah, pasti nggak mungkin dong, karena warnanya tuh terang banget, hitam ya. Ya. ya kan? Keterangan. Sementara Ya. yang kedua terlalu pink warnanya. Oke. Kalau di sini ya, kalau misalnya kalau kita lihat sini, kadang kan kalau kamera suka nggak jelas. Lalu Ya, yang betul, betul, betul. ini juga masih agak terlalu eh, merah sedikit gitu Hmm. dibanding yang ini, Terus siapa? dibanding yang ya kan? Kalau misalnya di iniin, di blend, Ah. jadi nggak pas. Oh. Jadi warna akan Begitu di blend digunakan. benar-benar kayak warna kulit tambah never ya. Yang mana? Begitu di blend benar-benar jadi kayak warna kulit tambah never ya. Iya, tapi kalau yang ini udah pasti nggak mungkin yang pertama, karena jauh Ya, yang pertama salah nggak mungkin. gitu. Jadi itu dia. Jadi kalau misalnya itu eh, harus cari yang tepat banget gitu, jangan asal-asal menurut orang ini oke langsung diikutin tuh jangan. Thank you. Oke. Tapi itu yang terakhir. Terakhir. Walaupun warna kulit mukanya beda ya sis. Itu di tangan. Tapi mari kita coba di mukanya. Iya, yang terakhir. Yang terakhir, ini boleh minta tangannya di itu aja, telapak tangannya. Ini yang terakhir. Dan ini yang kedua. Boleh diiniin, swatch sendiri. Aku sambil nanya ya Adrian ya. Boleh. Tuh. Oke. Mau nanya nih, sekarang kan ada yang namanya BB cream ya. Ada BB cream, ada kan sekarang CC cream gitu ya. Katanya udah pelembab, ada foundationnya juga, udah sama anti UV-nya juga gitu sama tabir surya. Oh itu di muka sebentar. Oh itu di muka segitu ya. Oh. Jadi yang Itu udah di blend belum? Belum di blend. tangan kelihatan persis sama, di mukanya malah jadi kegelap. Kalau gelap ya, kalau di muka ya. Kalau nomor 2 yang di tangan kelihatan kayak abu-abu, di mukanya malah jadi pas banget gitu. Jadi pas banget. Jadi Oh, ini yang kamu maksud tadi benar-benar coba langsung di muka ya. betul sekali, harus coba langsung di muka.
begitu. Nah, Oke. kalau ini langsung di blend aja, Jadi biar hilang. Oke, Oke. aku lanjutin pertanyaanku. Sekarang ada Oke. yang namanya BB cream dan CC cream gitu. Kalau udah pakai BB cream atau CC cream, perlu nggak sih pakai foundation lagi? Atau Enggak pakai apa setelahnya? nggak usah, nggak perlu kok, karena si krim atau BB cream itu justru teksturnya lebih heavy, menurut saya lebih berat daripada foundation. Hmm, Gitu ja. Jadi kalau misalnya udah pakai BB atau CC atau DD cream apa gitu-gitu, itu udah nggak perlu pakai foundation lagi, karena itu sendiri udah kayak way too heavy. oh, jadi satu lapis itu udah cukup ya kan itu udah ada tabir suryanya, ada moisturizernya juga gitu ya. Ya, ya betul sekali. Jadi nggak perlu. Tuh. Oke, oke. Ini yang saya bilang kenapa, karena saya pemalas, saya sukanya pakai teksturnya liquid. Ini dalam beberapa stroke aja tuh udah langsung rata gitu menyebar. Kalau misalnya mau dilihat Wow. situ, terus lihat sini, tuh kan? Ini yang baru pakai pelembab, ini yang udah pakai foundation. Emang glow-nya juga beda ya. Glow-nya beda Ya, banget loh. gitu. Manever udah kayak mau siap-siap jalan di New York Fashion Week gitu kayaknya ya. Alhamdulillah gitu Mbak, alhamdulillah, amin. Oke, Jadi, Adrian, aku mau nanya lagi. hah? Eh, kapan kita tahu kalau foundation yang kita pakai itu terlalu tebal? Ciri-cirinya apa? Yang udah pasti sih kalau orang ngeliatin gitu yang kayak kalau orang udah Shock gitu, ya? ya ada yang salah dengan makeup kita gitu ya. Biasanya sih foundation ketebelan. Terus patchy biasanya kayak di sekitar pipi sini atau di sekitar apa kerut-kerut itu dia kayak berbekas gitu. Lalu retak-retak gitu di Retak, bagian retak retak. ya. Jadi kayak garis-garis di bagian-bagian kerutan gitu. Atau kalau dipegang kena jari itu langsung kayak ada nancep gitu, kayak bisa dikerok, nah Ada itu udah sidik ketemu. jarinya ya. Ada sidik jarinya ya. Kayak buat Ya, absensi di kantor-kantor ya. ada jejak gitu. Ah, oh itu cirinya ketebelan. Pas masih pas masih make upnya itu kan kalau kita udah keluar ya orang kaget itu kan pasti udah keluar. Kalau pas kita masih make up sendiri ngerasa ini kayak ketebelan deh make up gue. Itu taunya gimana? Oh, sebenarnya sih karena saya sendiri nggak make upan, jadi sebenarnya nggak tahu ya gimana rasanya kalau misalnya make up sendiri. Cuma kalau misalnya ngelihat gitu kayak merasa kayak udah gimana sih, kayak peliket, mulai agak sedikit gatel-gatel gitu, nggak nyaman aja, panas, gerah dong ya berarti kan, ya gerah yang kayak jadi lengket aja gitu, itu peliket gitu, itu eh, itu udah pasti ketebelan. Ketebelan. Oke. Berarti dari kulitnya sendiri rasanya udah gak nyaman ya. By the way, ini kita sisa waktu tinggal 20 menit. Oke. Nah ini untuk sehari-hari ya. Ya, ini untuk Pasang. sehari-hari. Foundationnya aja. Untuk foundation sehari-hari. Tapi ini kulitnya si Mbak Never memang udah bersih ya. Bersih ya, biar cepet lah. Nanti sesi selanjutnya deh kalau misalnya mau bikin gimana menutupi gitu, kita bikin sesi lagi. Nah gini, jadi kalau misalnya untuk kenapa saya suka yang liquid gitu, itu akan lebih cepet ininya, aplikasinya gitu. Untuk sehari-hari itu kayak cepet banget, apalagi kalau sendiri ya, dengan jari sendiri juga gitu, itu gitu langsung jadi Lebih gitu. cepat pakai liquid ya. Oke. Diapain lagi nih untuk sehari-hari? Blush, ini salah satu Oke. andalan saya dari makeover. Ini kayak fix gitu, matte blusher. Jadi dia nggak terlalu mengkilap, tapi dia tuh berkilau, jadi bukan mengkilap. Shimmery tapi nggak glossy ya. Enggak shimmery juga sih, dia tuh kayak matte, natural jadinya. Jadi dia tuh ngikutin, Oke. kalau misalnya memang kulitnya berminyak, ya mengkilapnya karena minyak kulitnya aja. Oke. Ini langsung ya ceritanya. Enggak dong, jangan. Tetap harus pakai spatula. Ya, supaya bersih ya. Jadi kalau makeup artist memang sekarang kayak gitu. Waktu aku interview Philip Kwok juga, Lefema Philip juga Philip ngomong hal yang sama.
jangan produk langsung kena ke kulit orang, apalagi kalau kamu make upin beberapa orang sekaligus gitu. Ntar bisa tertular, bisa apa, kamu yang disalahin gitu, nggak Iya, boleh. pokoknya jangan sampai deh, jangan mau, maksudnya jangan sampai kalau ada apa-apa kita yang disalahin gitu. Oke, sorry. Mbak Never sendiri aku mau nanya dong Mbak, rasanya gimana Mbak pakai cuma pelembab dan foundation aja untuk base-nya terus langsung pakai itu, pakai blush. Lengket. Ringan ya. Untuk sehari-hari lebih cocok ya karena ringan ya. Nah, Perlu pakai anti UV juga nggak sih Adrian? itu dia. Jadi gini, sebetulnya anti UV itu tuh bisa dipakai bersamaan dengan moisturizer. Oke. Iya, bersama dengan moisturizer aja. Atau kalau Tuh. pas minggu lalu aku live sama Mimi Kwok, aku tuh menanyakan kata Mimi sekarang tuh foundation tuh banyak yang udah mengandung anti UV juga, jadi mendingan pakai pakai itu gitu. Menurut kamu atau Eh, gimana? Sebenarnya kalau misalnya yang setahu saya ya terakhir kali itu kan anti UV itu aja tuh UV base-nya tuh berapa sih 20 apa berapa 25 kan. Nah kalau misalnya 25 itu kan tetap yang kayak harus reapply gitu ya. Kalau menurut saya sih sebaiknya terpisah aja. Jadi sunblock sendiri, makeup sendiri. Tapi enaknya oke. sekarang ada sunblock dengan SPF yang sampai 100 yang tinggal di spray. Ya itu aja. Oh. Jadi after makeup spray dengan Setelah make sunblock. up atau sebelum make up? Kalau yang spray sih after makeup aja. Setelah Ada after make up ya. makeup tuh. Sekalian buat setting spray. Beda sih, Beda penggunaan. Oke. beda kegunaan. Jadi kalau itu Sip. memang aja Ini blush untuk. juga ya. Nah, kenapa? Ini blush juga ya. Blush. Si, Oke. si. Ya. Untuk sehari-hari ini udah glowing. Inilah yang namanya healthy glowing skin, saudara-saudara. Kalau kalian ingin tahu, this is why I ask Adrian to be the narasumber of today's session karena dia bisa menciptakan healthy glowing skin yang hanya dengan pelembab dan foundation dan blush saja. Oke, kita Iya. langsung beranjak ke satunya Adrian ya. Kita akan Oke, mengundang wait. Mbak Noni. Oh, Ini masih ada lagi? Oke. Monggo. satu lagi. Closing. Terakhir. Enggak, jadi gini, tetap harus pakai di set gitu. Cuma setnya Oke. juga jangan terlalu banyak. Cuma di daerah sini aja. Daerah T atau Daerah dahi aja. Benar daerah T. T-zone. Biar nggak berminyak berarti ya. Maksudnya ya tetap berminyak tapi bukan yang sampai berminyak gitu. Ini loose powder ya. Ya, jadi kalau misalnya tadi ada yang ada pertanyaan BB cream, CC cream gitu-gitu, nggak usah pakai foundation lagi ya. Saya juga setuju. Cuma kalau bisa sih tetap dikasih setting powder untuk ngeset gitu. Jadi untuk mengunci produknya supaya nggak lari-lari. Oke, interesting. Silakan. Dan ya, Nah, wait, dikit lagi. ini udah menjadi base makeup yang oke. Ntar tinggal ditambahin eyeliner, tinggal tambah lipstick atau lip gloss gitu ya, untuk bisa sehari-hari. Udah suka-suka sendiri deh. Kalau misalnya liner kan udah sendiri ya, lipstick kali tahu-tahu yang ada yang suka pakai sehari-hari aja pakai lipstiknya warna hitam gitu. Itu Ya, bebas. ya. Tapi yang penting Oke, skinnya kelihatan seger gitu. Bukan oke. kalau misalnya Mbak Never boleh maju ke kamera, tunjukin sebentar kanan kiri, Mbak. Tuh, kelihatan glowing, glowing. Oke, makasih Mbak Never. Sekarang aku minta gantian oleh model Adrian satu lagi. Thank you Mbak Never, terima kasih. Aku mengundang Mbak Noni. Mbak Noni untuk hadir. Yes. Kita ada waktu 10 menit. Ini kita akan membahas kalau makeupnya untuk makeup yang acara agak formal sedikit atau pesta gitu gimana. oh iya, sini aja. Wih, ada yang ngefans sama modelnya loh. Wow.
Selamat ya, Anda punya penggemar. Nah, jadi Oke, ini. sambil Adrian makeup, aku sambil nanyain pertanyaan dari sahabat Femina yang udah masuk ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, sekarang aku mau pertanyaan dulu nih. Wah banyak banget ternyata Adrian. Oh Wow, ya? banyak yang ingin belajar mengenai foundation. Dari Peggy Andrea Leonardi. Foundation yang tepat, kandungannya juga bagaimana ya yang aman untuk kulit, tidak bikin kering atau iritasi, dan tentunya sesuai dengan skin tone. Kandungan. Ada kandungan yang berbahaya nggak, Adrian, untuk foundation yang sebaiknya dihindari? Hmm, sebetulnya gini, ah, orang bilang ya banyak yang kayak misalnya produk-produk mengandung paraben gitu. Itu kan katanya Hmm, terus sebetulnya Adrian, tergantung. Dia halo. juga nggak terlalu jelas paraben apa, nggak terlalu hafal gitu. Tapi saya pernah konsultasi dengan dokter kulit. Hmm, Sebetulnya ada beberapa jenis paraben yang memang dibutuhkan gitu untuk ditaruh di dalam produk gitu, supaya produknya itu nggak Oke. cepat rusak. Kecuali kamu mau Oh, kosmetik sendiri yang betul-betul fully natural, dan itu yang nggak bisa cari di apa di merek-merek yang dijual di pasaran ya, harus bikin betul-betul bikin sendiri gitu. Jadi kalau misalnya soal kandungan, sebaiknya sih kalau memang kamu agak sedikit concern dengan kandungan yang apa cocok yang baik dengan kulit, sebaiknya konsultasi sama ini aja, sama dokter kulit. Jadi mereka bisa oke. bisa kasih list yang jelas gitu, yang betul-betul sesuai sama kulit gitu, yang nggak berbahaya sama kulit kamu gitu. Jadi sebaiknya sih kalau soal itu udah lebih teknikal, lebih klinis, lebih medis, saya juga nggak Klinis bisa, ya. nggak berani untuk ini, untuk apa, untuk kasih komentar ya gitu. Jadi sebaiknya Oke, sih betul. cari Jadi dokter aja. Untuk Peggy Andrea Leonardi, kamu kalau mau lebih jelas lagi bisa langsung konsultasi ke dokter kulit, apa-apa aja yang boleh, apa-apa yang nggak boleh. Karena kalau makeup artist memang lebih ke arah dekoratif ya. Mungkin kamu bisa, Iya, nanti kalau ada sesi lagi kita live sama dokter Juliana Yu, dokter kulit dermatologis Juliana Yu, kita bisa menanyakan hal itu ya Peggy ya. Simak terus, semoga nanti ada sesi lagi dengan dokter Juliana. Tapi kalau makeup artist memang lebih ke arah dekoratif ya berarti ya. Baik, betul ya. aku Jadi mau kita nanya nggak lagi nih. Sekarang di general sih. pertanyaan dari Indri Elizabeth. Apakah penggunaan skincare juga mempengaruhi hasil foundation jadi lebih perfect? Mungkin sebelum Adrian jawab, aku bantu jawab dulu. Iya, Boleh. tentunya. Karena kalau kulitnya udah flawless, nggak perlu banyak korektif lagi. Kalau korektif kan pasti nambah-nambah lagi, pakai concealer lagi, pakai apa lagi gitu. Iya nggak, Adrian? Betul. Kayak tadi yang kenapa yang tadi bisa terlihat dari ini aja sih, sebetulnya dari contoh ya. Dengan apa, dengan pengaplikasian satu lapis foundation aja, itu kulit kulit yang Nefertari itu tadi udah kayak terlihat perfect banget kan. Halo. Hmm. Iya kan, Iya, iya, karena iya. kayak itunya juga skincare-nya itu, moisturizer itu yang sesuai dengan kondisi kulitnya Oke. gitu. Ini Jadi Mbak Noni juga tahapannya sama ya tadi ya, pakai pelembab dulu, terus sekarang baru pakai foundation cair ya, yang ya. udah pas di kulit ya. Oke, sambil jalan, ada pertanyaan dari Iusru Diana. Mas, boleh di-share dong tahapan penggunaan foundation, bisa langsung dilihat saat ini sedang berlangsung. Geger nih Biksu. Oke. Mas, boleh ya ajarin caranya yang pakai tangan supaya bisa merata. Tadi udah ditunjukin sama Adrian, kalau kalau bisa sih, kalau untuk makeup artist, make upin orang jangan langsung pakai tangan, cuma nanti emang ada sesi pijat-pijat dikit supaya aliran darahnya lancar, dan kita bisa lihat kalau mukanya kemerah-merahan gimana. Oke, silakan. Hand sanitizer. Nah, begitulah caranya supaya terlihat flawless ya. Di tap tap tap. Jadi tap 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 swipe, tap 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 swipe gitu ya Adrian ya. Betul sekali. Ini ceritanya dengan jari sendiri ya gitu. Itu nggak usah kan sesuai. Sebentar, buffering. Yes, oke. Boleh jelasin Adrian? Kenapa kenapa? Boleh diulang?
Itu gosoknya sesuai kontur muka, jadi ke tulang pipi ya ke atas, atau boleh begitu? Kayak Sesuai ini. gimana? Jadi konteksnya ini tulang pipi ya, tulang pipi ke atas. Hmm. Kita ini juga ke Hmm. atas gitu. Kayak tadi ini. Jadi arahnya tuh kayak Oke. Jadi sesuaikan kontur mukanya sendiri dan arahnya ya, supaya supaya nggak belang-belang gitu ya, supaya nggak patchy gitu ya. dan ini apa kayak lebih panas gitu. Lebih panas, jadi produknya lebih meleleh dan lebih meresap ke kulit gitu ya, lebih lebih awet, bener nggak? Iya, iya banget. Betul sekali. Ternyata Rajasa juga ngerti soal makeup. Aduh, aku jadi deg-degan ini. Ada saingan nih. Nah, jadi Nggak akan ngambil apa kamu. kalau misalnya itu boleh, Nani, dengan jari-jariku yang tebal. Nah, oke. Halo, Dari situ, kedengeran jelas nggak? jelas Oke, banget. Mbak Noni boleh tunjukin ke depan sedikit, Mbak. Kanan kiri, kanan kiri. Oke, tadi Adrian kita lupa jelasin kulit Mbak Noni itu sebenarnya tonnya kayak gimana? Sebenarnya kuning juga sama dengan Mbak Never. Cuma ininya Hmm. tuh kalau Mbak Noni itu lebih terang warnanya. Gitu. Jadi kalau Mbak Never Hmm. lebih gelap sedikit, Mbak Noni lebih terangnya. Jadi ini apa warna kita sekarang lebih ke warna aja ya. Kalau Oke, tonnya biar gampang gitu, ini tonnya sama. baik. Ini ada yang nanya, Uwan Putri Indonesia. Oh wow, oke. Jadi Kak, kalau foundation suka tidak nempel, gimana ya cara ngakalinnya? Nah, dia bilang foundation nggak nempel. Itu salah pengaplikasian atau gimana? Gini, dari pengalaman saya, foundation nggak nempel itu bisa karena uh, kulitnya itu lagi dalam perawatan. Maaf, Oh, lagi ngelopek-ngelopek ya. terlalu banyak terlalu banyak di apa exfoliate atau terutama kalau chemical peeling itu suka jadi agak susah untuk nempel. Jadi itu juga Betul. atau memang produknya udah rusak, itu juga bisa ngaruh gitu. Jadi itu memang banyak 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 faktor yang ini yang mempengaruhi kenapa produknya nggak bisa nempel. Begitu. Oke, oke, Siapa oke. tadi namanya? Yang nanya, Putri. Uwan Putri Indonesia. Nah, nah, ini jadi untuk ini ya untuk yang apa lebih serius, saya kasih sedikit concealer Hmm, di bagian bawah mata bawah mata. lebih lebih flawless aja. Oke. Jadi ini bisa pakai jari-jari sendiri juga Hmm. gitu. Nah, ini bisa di jadi nah gini Oke, caranya. Noni, mainkan Non. Oh, di tap 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 ya. Uh, Di tap tap aja tuh blending ya akhirnya ya. karena kan ini apa jarinya tuh kan anget kan. Nah kayak gitu. Si Ya. itu. Oke. Sementara kalau ini kan makeup artist kan pakai pakai kuas. Hmm. Nggak enak. Ini aja sih tetep loh. Nggak apa-apa, yang penting udah bersihin tangan ya tadi ya. Tangan udah bersih, udah pakai hand sanitizer berkali-kali. Dan sudah ada Banget. izin dari Manoninya. Iya loh, aku sampai terharu loh dapat oleh-oleh. Murid berbakti. Mm-mm. Mbak Oke, Noni ini setelah pakai concealer, di blend tadi loose powder, sama. saya suka pakai blush lagi. Oke. Warnanya beda nggak sama Mbak Never tadi atau sama? Saya pakai sama. Nah ini juga Oke. untuk menunjukkan gitu ya, warna yang sama di kulit berbeda, warnanya bisa berbeda. Maaf ya saya jeritan. Nggak apa-apa. Suka ini suka suka histeris, suka agak-agak terlalu bersemangat. Maafkan aku Rajasa, maafkan aku pemirsa. Nggak apa-apa, karena emang ini banyak banget yang nggak tahu ilmunya. Bahkan selama ini mereka pikir harus berlapis-lapis banyak supaya kelihatan bener-bener flawless. Itu banyak produk, padahal sebenarnya kalau dari tadi dihitung ini cuma pakai pelembab, pakai ya pelembab, terus pakai foundationnya sendiri yang warnanya udah tepat, terus kita pakai blush, kita pakai loose powder,
And that's it gitu kan, sama terakhir pakai setting spray ya tadi ya. Pesta. Tuh kan, jadi kalau misalnya di mukanya Noni, warnanya tuh jadi cenderung lebih peach. Peachnya tuh, Iya benar. tapi peachnya tuh jadi lebih pink gitu. Pinknya tuh lebih keluar kalau di kulitnya Noni. Jadi Oke, kayak pink. Adrian, sambil kamu finishing makeupnya Mbak Noni, karena kita waktu tinggal sebentar lagi, apakah Yes. ada closing statement dari kamu, kesan-pesan untuk, bukan kesan sih ya, pesan-pesan untuk para sahabat Femina yang ingin berusaha menemukan foundation dia sendiri, warna dia sendiri gitu? Eh, Kembali lagi, harus dicoba. Jangan takut untuk nyoba. Itu sih sebetulnya. Sebenarnya cuma satu kok, jangan takut untuk mencoba dan jangan takut untuk kayak apa ya, bereksperimen gitu. Lalu kalau bisa sih jangan terlalu ikutin apa kata tren YouTube ya. Maaf ya, maksudnya ini bukan saya bermaksud untuk mendiskreditkan apa namanya, beauty guru yang di YouTube. Siapa tahu ada yang juga gitu kan ikut ngelihat live ini. Enggak. Saya yakin sih kamu itu pasti oke gitu ya. Cuma banyak yang misleading, banyak yang enggak, apa sih, yang kayak, maaf ya kasarnya tuh ngaco gitu. Jadi kalau bisa sih, kalau misalnya memang mau lihat-lihat tutorial di YouTube itu carinya dari memang makeup artist yang makeup artist. Jangan yang cuma apa sih namanya, influencer aja. Influencer gitu, maksudnya influencer banyak yang oke kok, banyak yang benar, cuma banyak juga yang misleading gitu. Jadi kayak kalau bisa sih pintar-pintar nyaring aja sih, nyari info. Cari sumber yang terpercaya gitulah ya. Iya. Nah gitu. Jadi kalau saya finishing itu biasanya pakai loose powder aja. Karena dengan loose powder itu jadi kelihatan dia itu rata apa enggak. Oke, jadi pesan Adrian adalah cari sumber yang terpercaya kalau mau belajar make up, cari yang benar-benar nggak asal jeplak, nggak asal ngomong, nggak cuma seseruan, tapi memang menguasai apa yang dia praktekkan sendiri gitu ya, dan hasilnya bukan cuma works untuk diri dia sendiri, karena kulit orang berbeda-beda, Adrian, betul nggak? Kulit orang berbeda-beda gitu. Jadi ada yang cocok di dia, belum tentu cocok di kamu, dan ketahui skin tone kamu sendiri, bener nggak sih? Ya betul, makanya saya dari tadi ya, saya tuh selalu menekankan gitu, coba langsung di kulit gitu. Jangan cuma ngelihat orang pakai, oh ini bagus gitu, terus dipakai, padahal sebetulnya kan belum tentu bagus juga untuk tamunya gitu, kayak gitu loh. Tuh, dan kan? mencintai warna kulit sendiri kali ya. Sekarang kan ini kayak flawless, kayak tuh kayak pakai bedak 7 lapis gitu, padahal kan cuma 1. Bagus, bagus banget, flawless banget. Jadi halus gitu. Jadi memang tiap orang tuh kulitnya berbeda-beda, cuman hasilnya bisa flawless asal penerapannya benar gitu ya. Nah, jadi kayak gini deh. Efek ini kan ceritanya untuk pesta ya, kayak perlu lebih polish, lebih ngok gitu kan. Dengan aplikasi sebetulnya kan kayak cuma berapa, dengan aplikasi yang berapa menit itu bisa beda gitu. Yang tadi untuk sehari-hari lebih lanjut, yang ini kayaknya lebih dempul gitu. Nah itu kalau misalnya itu tinggal, mana nih coba ada lipen yang agak merah warnanya. Merah. Ya ini kalau warna ini kok kelihatan pucat karena belum pakai lipstick, belum pakai eye makeup, belum pakai bulu mata palsu mungkin kalau mau buat acara pesta ya. Biasanya pakai gitu semua. Gitu kan? Ini lipen loh, menyebutnya lipen. Umur berapa? Ketahuan umurnya deh. Oke, kayak waktu kita sudah mau habis. Adrian, thank you very much atas waktunya. Sebelum bisa, aku mau bacain dulu pemenang hadiah giveaway penanya terbaik hari ini yang mendapatkan 1 lusin bulu mata palsu dan 1 masker eksklusif dari Adrian adalah Peggy Andrea Leonardi. Selamat. Tolong di DM ke Femina. Di DM ke Femina alamat kamu, data diri, nama, nomor handphone segala macam. Dikabarin, nanti akan kita kirimkan ke Andrea ya, Peggy Andrea Leonardi. Thank you. Adrian, makasih banyak. Mbak Noni tadi, Mbak Never juga terima kasih banyak infonya, insight-insightnya. Sehat terus Adrian, terus berkarya, terus sehat ya. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Oke,
Waktu saya tinggal 20 detik lagi, so last but not least saya mau bilang memang cari foundation itu susah-susah gampang. Yang penting kamu udah tahu skin tone kulit kamu dan pede aja sama kulit kamu sendiri. In the end, stay safe, stay healthy. Have a nice weekend. Bye-bye.